Inilah kawasan Rusunawa Marunda di Jakarta Utara. Jika kita melihat kompleks Rusunawa Marunda dari udara, gambaran yang muncul adalah sebuah perencanaan kawasan yang sebenarnya terukur dan tertata. Blok-blok bangunannya berbaris rapi, terdiri dari blok A, B, D, dan blok C yang sudah diratakan dengan tanah karena akan didirikan bangunan baru. Blok-blok bangunan ditata rapi, diselingi koridor hijau, lapangan olahraga, serta ruang terbuka komunal yang memberi ruang napas bagi ribuan jiwa di pesisir Jakarta Utara. Secara master plan, tata letak ini dirancang untuk menciptakan komunitas yang inklusif dan hidup. Luas lahan Rusunawa Marunda tercatat sekitar 25,9 hektar. Blok A terdiri dari 11 bangunan berlantai 6, Blok B terdiri dari 10 bangunan berlantai 6, Blok C dulu ada 5 bangunan berlantai 6, sekarang sudah dibongkar total. Cerita mengenai Blok C akan saya sampaikan setelah ini. Blok D terdiri dari 3 bangunan berlantai 6. Jadi saat ini ada 24 bangunan dengan 2.382 unit aktif. Terdiri dari 2 tipe yaitu 30 meter persegi dan 36 meter persegi. Harga sewa bulanan subsidi adalah Rp128.000 hingga Rp190.800. Harga sewa bulanan umum Rp250.000 hingga Rp350.000. Calon penghuni setelah lolos seleksi wajib setor uang deposit 3 kali harga sewa. Tidak ada iuran IPL atau service charge. Biaya perawatan ditanggung oleh APBD DKI Jakarta. Masih ingatkah kalian bahwa pernah terjadi kasus penjarahan di Blok C? Kasus penjarahan aset di rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Marunda, klaster Blok C, Cilincing, Jakarta Utara, terjadi setelah ratusan kepala keluarga direlokasi akibat atap gedung bangunan C5 ambruk pada Agustus 2023. Barang-barang seperti besi, kusen jendela, pintu, dan kabel raib dijarah maling yang berujung pada pemecatan pegawai rusun dan pembongkaran total bangunan pada akhir 2025. Kronologinya adalah sebagai berikut. Pertama, warga di Blok C1 hingga C5 dikosongkan dan dipindahkan sejak akhir 2023 karena bangunan dinilai tidak layak dan berbahaya. 2. Kondisi kosong tanpa pengawasan ketat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menjarah material bangunan. Aksi pencurian ini meliputi besi tralis, kusen jendela, pintu, hingga instalasi kabel. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memecat 7 orang pegawai, termasuk security dan petugas kebersihan yang diduga terlibat dalam penjarahan. Beberapa pelaku pencurian juga telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Rangkaian bangunan klaster Blok C yang sudah rusak parah akibat penjarahan dan kosong tersebut akhirnya mulai dirobohkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Oktober 2025 untuk program revitalisasi total. Nah, sekarang kita akan melihat langsung kondisi fisik bangunan secara garis besar di lapangan. Begitu kaki kita melangkah masuk ke tingkat tapak, narasi ideal itu langsung terbentur realitas yang kontras. Fasad bangunan di klaster-klaster lama tampak mengelupas dan syarat bercak kelembapan. Pipa pembuangan air di lantai dasar pecah, penutup drainase di trotoar terbuka membahayakan pejalan kaki, dan sampah menumpuk di sudut-sudut yang tidak seharusnya. Mengapa kawasan yang secara konsep ruang dirancang dengan sangat baik ini bisa jatuh ke dalam kondisi fisik yang begitu memprihatinkan? Kerusakan fisik pada sebuah bangunan bertingkat jarang sekali terjadi secara mendadak. Kerusakan selalu dimulai dari hal-hal kecil yang diabaikan. Di Rusunawa Marunda, kita melihat masalah struktural dalam manajemen pemeliharaan atau building maintenance.
Pada apartemen komersial, setiap pemilik unit diwajibkan membayar iuran pengelolaan lingkungan atau IPL, atau biasa disebut dengan service charge, yang di dalamnya mencakup dana cadangan atau sinking fund. Dana inilah yang ditabung khusus untuk perbaikan besar berkala, misalnya mengecat ulang fasad, meremajakan instalasi pipa pembuangan, hingga memperbaiki struktur yang aus. Di rusunawa sewa subsidi, skema ini tidak berjalan sama. Tarif sewa yang ditetapkan sangat murah untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Imbasnya, tidak ada akumulasi sinking fund yang cukup untuk menutupi biaya perawatan gedung setinggi 6 lantai ini. Operasional dan pemeliharaan akhirnya sepenuhnya menggantungkan napas pada alokasi APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan ketika alur birokrasi anggaran harus melewati siklus tahunan yang panjang, kebocoran kecil pada pipa utilitas atau kerusakan jaringan drainase keburu berakumulasi menjadi kegagalan fungsi berskala besar. Bangunan pun mengalami pemuaian kerusakan sebelum sempat tersentuh perbaikan. Ya, itulah kenyataan. Jika di apartemen komersial masih bisa tertangani dalam beberapa jam atau hari jika ada laporan kerusakan, nah di rusunawa semacam ini respon perbaikannya bisa berbulan-bulan karena memang birokrasinya demikian, menunggu anggaran turun dan lain-lain. Namun menyalahkan anggaran semata tentu tidak menyelesaikan separuh masalah lainnya. Ada faktor manusia yang memegang peranan sangat krusial. Budaya hidup bermukim secara vertikal. Mayoritas penghuni rusunawa adalah warga yang bertransisi dari pemukiman tapak, memindahkan fisik seseorang dari rumah tapak ke bangunan bertingkat bisa dilakukan dalam hitungan hari, tetapi memindahkan pola pikir dan kebiasaan hidup membutuhkan edukasi, waktu, dan aturan yang sangat ketat. Di hunian vertikal, ruang pribadi kita berbatasan langsung dengan ruang publik tetangga. Ketika kesadaran akan ruang bersama ini rendah, timbul perilaku seenaknya, membuang sampah dari lantai atas atau membuang sampah tidak pada tempatnya, menumpuk barang pribadi di koridor keselamatan, merusak utilitas umum, hingga mengokupasi bahu jalan untuk kepentingan pribadi. Tanpa adanya social boarding atau edukasi tata cara tinggal di rusun sebelum relokasi, ditambah minimnya penegakan aturan atau law enforcement, kultur rumah tapak yang kurang disiplin akan dengan cepat merusak fasilitas publik yang ada. Fasilitas negara yang dibangun dengan dana publik akhirnya diperlakukan seolah milik pribadi tanpa rasa tanggung jawab untuk menjaga. Masalah ini kian memuncak jika kita melihat desain bangunan lama yang bertipe walk-up apartemen tanpa lift. Bayangkan, para lansia, penyandang disabilitas, atau ibu hamil yang harus menaiki tangga hingga ke lantai 4, 5, atau 6 setiap hari. Desain ini secara tidak langsung mengisolasi mereka dan menciptakan beban fisik yang tidak memanusiakan. Inilah mengapa langkah revitalisasi yang sedang berlangsung di X-Cluster Blok C menjadi titik balik yang sangat penting. Bangunan-bangunan lama yang tidak layak telah diratakan, dan kini di atas tanah itu sedang tumbuh menara hunian modern berlantai 20 yang nantinya dilengkapi dengan fasilitas lift. Rencana akan dibangun 5 tower masing-masing 20 lantai, jadi nanti akan menambah 1.440 unit. Tahap pertama dibangun 2 tower dulu. Saat ini sedang dikerjakan 1 tower. Progres hingga awal Agustus 2026 mencapai lantai 7. Pembangunan tower hunian ini sekaligus menjawab target pemenuhan program 3 juta unit hunian dari pemerintah. Namun kehadiran menara tinggi dan teknologi lift membawa tantangan baru. Lift pada hunian padat masyarakat berpenghasilan rendah memiliki siklus beban kerja yang sangat tinggi.
Jika mentalitas dan kedisiplinan penghuni tidak diubah, lift ini akan menjadi titik lemah baru yang sangat rentan rusak akibat penggunaan yang tidak teratur. Lantas, apa jawaban dari kompleksitas masalah ini? Pertama, material bangunan tahan banting. Hunian publik bersubsidi wajib menggunakan material berdaya tahan tinggi, mulai dari lantai semen poles, cat tahan cuaca pesisir, hingga pipa HDPE yang tidak mudah jebol, guna meminimalkan biaya perawatan harian. Kedua, pengelolaan profesional independen. Tata kelola rusunawa tidak bisa lagi diserahkan pada pengurus lokal yang rentan konflik kepentingan atau birokrasi murni yang lambat. Pengelolaan harus diserahkan kepada badan usaha milik daerah atau pengelola properti profesional yang memiliki standar pelayanan jelas dan tegas. Ketiga, sanksi dan sistem poin pelanggaran. Hak untuk menempati hunian bersubsidi harus sejalan dengan kewajiban menjaga lingkungan. Penerapan kartu akses pintar berbasis kartu penghuni, pemblokiran fasilitas bagi pelanggar, hingga sanksi terberat berupa pencabutan hak sewa bagi perusak fasilitas umum harus dijalankan tanpa kompromi. Rusunawa bukan sekedar proyek memindahkan dinding dan atap. Rusunawa adalah usaha memanusiakan warga dan membangun peradaban kota yang lebih disiplin. Bangunan beton yang megah hanya akan menjadi kekumuan baru jika tidak ditopang oleh tata kelola yang profesional dan kesadaran bersama dari mereka yang tinggal di dalamnya. Saya Wibi Kembara, terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di bedah arsitektur dan penataan ruang kota berikutnya.